Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah IoT atau Internet of Things. Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran mengenai cara manusia dalam mengolah sumber daya untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis, sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Revolusi dari abad ke abad dapat kita lihat seperti pada gambar, di mana pada abad ke-18 peralatan produksi mekanis yang ditenagai oleh uap, pada abad ke-19 produksi massal yang membutuhkan tenaga kerja dan energi listrik, di abad ke-20 produksi otomatis sudah menggunakan elektronik dan IT, dan pada abad sekarang produksi cerdas digabungkan dengan IoT atau Internet of Things. Di mana Internet of Things secara sederhana dapat dianggap sebagai sistem di mana berbagai things atau barang terhubung sedemikian rupa sehingga mereka dapat berinteraksi secara cerdas satu sama lain dan tentu juga dapat terhubung dengan manusia. Pada tahun 1980, mesin Coke di Universitas Carnegie Mellon terhubung ke internet dan dapat melaporkan persediaan minuman dingin. Pada tahun 1989, John Romkey dan Simon Hackett mengkoneksikan sebuah pemanggang roti ke internet yang bisa bekerja sesuai dengan perintah yang dikirimkan dari komputer yang disebut dengan embedded internet atau pervasive computing. Pada tahun 1991, Mark Weiser pada tahun 1991 memberikan visi kontemporer IoT melalui terminologi komputasi ubiquitous dan komputasi pervasif. Pada tahun 1994, Raji mengelaborasi konsep otomatisasi peralatan rumah tangga ke seluruh pabrik. Pada tahun 1999, Billy Joy mempresentasikan 6 kerangka kerja web di mana komunikasi perangkat ke perangkat dapat dibentuk, dan Internet of Things dicetuskan oleh Kevin Aston mengikuti peluncuran teknologi RFID atau Radio Frequency Identification di Auto ID Center of MIT. Di tahun 2003, RFID mulai digunakan besar-besaran oleh militer Amerika Serikat di program SAFI karena melihat raksasa retail Walmart untuk menyebarkan RFID di semua toko-toko di seluruh dunia. Di tahun 2008, kelompok perusahaan meluncurkan IPSO Alliance untuk mempromosikan penggunaan Internet Protocol atau IP dalam jaringan dari smart object dan untuk mengaktifkan Internet of Things. Di tahun 2011, FCC menyetujui penggunaan White Space Spectrum dan IPv6 diluncurkan dan pertumbuhan besar di bidang IoT. Perkembangan ini didukung oleh perusahaan besar seperti Cisco, IBM. Ericsson mengambil inisiatif banyak dari pendidikan dan komersial dengan IoT. Secara umum, Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Di sini kita akan membahas definisi IoT menurut lembaga-lembaga nasional maupun internasional, di mana lembaga yang pertama yaitu Institute of Electronic and Electric Engineering atau IEEE. Internet of Things adalah kerangka kerja di mana sebuah hal memiliki representasi dan kehadiran di internet. Lebih khusus lagi, menurut IEEE, IoT bertujuan untuk menawarkan aplikasi dan layanan baru yang menjembatani dunia fisik dan virtual, di mana komunikasi mesin to mesin mewakili komunikasi dasar yang memungkinkan interaksi antara things dan aplikasi di cloud. Lembaga yang kedua yaitu Internet Standard Organization atau ISO. Ini adalah infrastruktur objek, orang, sistem, dan sumber daya informasi yang saling berhubungan bersama dengan layanan cerdas untuk memungkinkan mereka memproses informasi dari dunia fisik dan virtual serta bereaksi. Untuk lembaga yang ketiga yaitu International Telecommunication Unit atau ITU. Menurut ITU,
IoT adalah jenis jaringan yang tersedia di mana saja, kapan saja, oleh apa saja, dan siapa saja. Ini adalah diagram kemajuan teknologi Internet of Things yang dapat kita lihat dimulai dari pre-internet, menuju Internet of Contents, menuju Internet of Service, dan kemudian Internet of People, dan sampai ke mesin to mesin. Kita masuk pada pre-internet. Sebelum adanya internet, komunikasi mobile dilakukan dengan menggunakan telepon dan SMS atau Short Message Service. Perkembangan telepon dimulai tahun 1871, ditemukan komunikasi suara melalui kabel. Baru pada tahun 1940, telepon dikomersilkan dan dapat digunakan secara publik. Pada tahun 1984 dikembangkan teknologi SMS dengan menghubungkan jaringan GSM. Kemudian baru pada tahun 1993 SMS dapat digunakan secara publik karena sudah memenuhi standar. Internet of Contents. Teknologi internet awalnya dikembangkan pada konten www atau World Wide Web untuk menyampaikan informasi melalui internet. www atau www adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh user global yang memungkinkan user memperoleh informasi secara publik melalui internet. www ditemukan pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee hingga internet bisa mengkoneksikan semua orang saat ini. Tim pun menciptakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan Hypertext Markup Language atau HTML, sebuah peramban pertama dan web server pertama. Internet of People mengacu pada digitalisasi, hubungan antara orang-orang dan pengumpulan, pemrosesan, dan penerapan data pribadi. Penerapan paling terlihat adalah pada social web atau sosial media di mana semua orang dapat berkomunikasi secara digital, sehingga terjadi banyak pemrosesan data. Data dalam Internet of Things ini selanjutnya akan dilakukan analisa agar suatu hasil diperoleh. Internet of Things. Perkembangan pertukaran data melalui internet mendorong komunikasi dan pengiriman data oleh things atau benda. Perkembangan IoT ditandai dengan adanya komunikasi mesin to mesin, wireless sensor network, Web of Things, atau WOT. Mesin to mesin atau Internet of Things mendigitalisasikan proses kerja menggunakan teknologi yang menghubungkan perangkat melalui jaringan IP agar dapat dimonitor dan dikontrol oleh perusahaan dengan tujuan efisiensi dan efektivitas sumber daya. Dapat kita lihat bagaimana Internet of Things pada gambar, di mana skemanya seperti pada gambar. Mesin to mesin. Komunikasi mesin to mesin mengacu pada komunikasi antar mesin yang dilakukan dengan menggunakan suatu jalur tertentu. Dalam IoT, jalur yang digunakan adalah internet. Cara kerja mesin to mesin yaitu data sensor yang terdapat pada mesin dikirim dan bertukar data melalui jaringan dan diproses sesuai dengan perangkat yang ada. Mesin to mesin bekerja tanpa adanya campur tangan kinerja oleh manusia. Web of Things atau WOT. WOT memungkinkan berbagai perangkat pintar untuk berkomunikasi dan berbagi informasi melalui website, sehingga banyak perangkat elektronik dapat dimonitoring dan dikendalikan melalui website. WOT memungkinkan adanya service yang diberikan dengan adanya informasi atau data yang dikumpulkan melalui server website. WOT ini juga dapat memudahkan pengelompokan atau penyatuan data yang diperoleh melalui platform yang berbeda-beda. Internet of Things menggunakan berbagai perangkat pintar untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Smart device dirancang untuk mendukung kegiatan manusia dalam berbagai faktor. Berbagai properti yang berkaitan dengan komputasi smart device
device digunakan dalam 3 lingkungan, yaitu dunia fisik, lingkungan yang berpusat pada manusia, dan lingkungan komputasi terdistribusi. Contoh smart device dapat dilihat pada gambar. Reduction in operational costs. Internet of Things dapat memangkas biaya operasional karena semua dapat dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi jumlah manusia yang melakukan pekerjaan tertentu. Selain itu, IoT memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Enhanced security measures. Keamanan merupakan kebutuhan utama dalam IoT. Hal ini bertujuan karena penggunaan IoT aman dari kejahatan cyber. Keamanan IoT mengacu pada metode perlindungan yang digunakan untuk mengamankan berbagai perangkat dan data yang terhubung ke internet. Contohnya yaitu Application Program Interface, Security, dan Public Key Infrastructure. Gathering rich data. Muara dari sistem IoT yang dikembangkan adalah pengumpulan data, baik dari sensor atau perangkat yang lainnya. Data ini dapat digunakan sebagai prediksi ataupun kebutuhan lain yang dapat membantu kehidupan manusia. Data yang sudah dikumpulkan dapat digunakan sebagai pedoman pengamatan sistem yang sedang berjalan atau digunakan sebagai prediksi terhadap hasil suatu sistem di masa mendatang yang dapat membantu kehidupan manusia. Achieve Customer Centricity. Teknologi IoT umumnya dikembangkan berdasarkan permasalahan dari pengguna, sehingga teknologi yang dikembangkan terpusat pada pengguna IoT itu sendiri. Contohnya adalah berbagai macam device IoT seperti smartwatch, smart lamp, dan smart light yang digunakan berdasarkan permasalahan dari pengguna. Dengan ini, IoT akan cepat berkembang dan mempermudah hidup manusia. Prediksi jumlah perangkat IoT yang terhubung mencapai 75,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang sangat besar pada pengembangan IoT, bahkan lapangan pekerjaan. Perkembangan pesat IoT ini pasti juga akan berdampak ke sektor-sektor lain seperti ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Potensi IoT disandingkan dengan berbagai teknologi yang sedang berkembang pada tahun 2025. Nilainya mencapai 6,2 triliun dolar. Saat ini terdapat 9 sektor IoT yang bisa dikembangkan di tahun 2022 hingga tahun 2025. Sektor tersebut antara lain adalah kesehatan, makanan, minuman, pertanian, perkebunan, tambang, dan perminyakan. Ada 3 hal besar yang akan menjadi pokok pengembangan IoT, yaitu meningkatkan operasional dan efisiensi, meningkatkan kualitas kesehatan dan keamanan, serta meningkatkan produktivitas atau penjualan. Potensi IoT di Indonesia. Terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dalam bisnis Internet of Things di Indonesia dengan lebih dari 400 juta perangkat terhubung. IoT membuka berbagai peluang bagi organisasi dan perusahaan era industri 4.0 untuk tumbuh menjadi lebih relevan hingga membuka peluang pendapatan baru. Smartfren akan sangat memudahkan pelanggan melakukan transformasi digital, terutama yang memanfaatkan IoT. Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam banyak hal. Ini dapat membantu perusahaan memantau setiap aspek operasi mereka dengan memasang sensor di berbagai aset bisnis. Setelah pandemi, ini menjadi sangat penting karena memungkinkan operasi dipantau dan dikelola dari jarak jauh. Ini membantu perusahaan untuk membuat keputusan strategis berbasis data yang penting untuk pengembangan mereka. Adopsi luas dari teknologi ini membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif, karena penyediaan sistem yang mumpuni yang akan membuat mereka tetap di depan para pesaing mereka, di mana elemen Internet of Things
yaitu Strong Connectivity, Advanced Analytics, Human-Machine Interaction, dan Advanced Engineering. Kebutuhan infrastruktur pada sistem IoT salah satunya pada konektivitas yang kuat dan dapat diandalkan. Dengan ini, data dapat dikirim secara terus-menerus tanpa adanya hambatan. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Advanced Analytics. Data sangat penting dalam penerapan IoT, terutama untuk melakukan prediksi terhadap suatu kondisi. Analisis yang baik diperlukan agar prediksi dan output dari sistem IoT menjadi lebih akurat. Data yang diperoleh akan disimpan dalam penyimpanan data berskala besar. IoT memungkinkan interaksi antara manusia dengan mesin dan dengan media internet. Rancangan interaksi tersebut akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang lancar antara orang dan mesin memerlukan interface, yaitu tempat atau tindakan di mana pengguna terlibat dengan mesin. Contoh-contohnya yaitu seperti pada industri, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Advanced Engineering. Pengembangan IoT memerlukan engineer tingkat lanjut yang dapat mengembangkan dan menguasai bidang teknologi. Sehingga dengan engineer dapat membangun ekosistem IoT yang memudahkan dan memberikan manfaat terhadap aktivitas manusia. Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia atau SKKNI. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang sudah ada SKKNI bidang Internet of Things. Dengan adanya SKKNI memperkuat potensial penyerapan tenaga kerja IoT Engineer. Prospek pekerjaan terhadap IoT, bidang IoT dapat kita lihat seperti menjadi IoT Engineer, Electronics Designer, IoT Hardware Engineer, Software Developer, Data Analyst, dan Cyber Security. Implementasi IoT pada Smart Industries, di mana setiap bagian perusahaan dapat terhubung melalui internet sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selain memangkas biaya, IoT dapat memberikan pelayanan lebih cepat berdasarkan data. Contohnya di bagian analistik, asset management, safety operation, dan efficient and product process. Smart City berbasis IoT. Implementasi IoT pada Smart City menyangkut sektor industri, keamanan, retail, sosial, kesehatan, tempat tinggal, energi, dan mobilitas. Implementasi IoT pada Smart Home mengintegrasikan berbagai perangkat seperti kunci pintu, CCTV, AC, lampu, manajemen listrik, pemanas, pengatur suhu, dan garasi. Untuk implementasi IoT pada Smart Farming mengintegrasikan berbagai kebutuhan pertanian seperti pengumpulan data, monitoring ternak, pemetaan kondisi tanah, penyemaian, pembajakan sawah otomatis. Sekian untuk materi yang pertama. Terima kasih.